Suara Kebenaran pada Senin, 1 September 2025 berjudul Pekerjaan Tuhan adalah Masalah. Saudaraku, orang-orang yang memikul salib sudah tidak lagi memiliki persoalan atau problema, tetapi masalah. Dalam hidup sehari-hari, dua hal ini sering disamakan, padahal bisa dibedakan. Persoalan sama dengan problem. Dalam bahasa Inggris, kata problem juga problem. Tetapi masalah bisa diterjemahkan dengan concern. Kita harus sadar bahwa Tuhan mendewasakan kita atau membuat kita hidup tidak bercela melalui proses kehidupan setiap hari, yaitu melalui berbagai pengalaman hidup. Kalau kita tahu bahwa kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan menyakitkan merupakan cara Tuhan untuk mendewasakan kita, maka kita tidak menganggapnya problem, tetapi sebagai masalah atau concern. Selanjutnya kita akan berusaha untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan akan mempertemukan kita dengan banyak Lazarus, atau seperti orang yang dikisahkan Tuhan, yakni orang yang turun dari Yerusalem, dirampok dan dipukuli. Para imam dan orang Lewi yang lewat TKP atau tempat kejadian perkara menganggap itu adalah problem atau beban. Tetapi orang yang memiliki hati melayani memandang itu sebagai masalah atau concern atau kewajiban. Dalam fragmen yang dikemukakan Tuhan, orang Samaria yang murah hati mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga dan uangnya untuk mengurusi orang Yahudi yang menderita tersebut. Orang Samaria itu menganggap hal itu sebagai concern-nya yang terdapat dalam Injil Lukas 10 ayat 30 hingga yang ke-35. Orang yang mempersoalkan kepentingan Tuhan terhadap dirinya akan berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Ia sudah tidak lagi mempersoalkan kepentingan dirinya. Ia tidak lagi merasa sakit dirinya, tetapi sakitnya Tuhan. Orang-orang seperti ini barulah dapat melayani Tuhan dengan segenap hati. Tanpa sadar, banyak orang menganggap pekerjaan Tuhan di mana ia harus berkorban bagi sesamanya sebagai problem, sehingga mereka menghindarinya atau ikut mengambil bagian secara ala kadar saja. Kalau kita mau jujur, mereka menganggap bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak menguntungkan untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau untuk membangun rumah, membeli kendaraan, jalan-jalan ke luar negeri, mengadakan pesta ulang tahun, menyelenggarakan pesta perkawinan, dan lain sebagainya, ia berusaha untuk memberi terbaik yang dimilikinya. Ia rela berjuang untuk hal-hal tersebut karena itu adalah kepentingannya atau concern-nya. Baginya, semua itu adalah masalah atau kewajiban, bukan problem atau pengganggu. Pada dasarnya, banyak orang memandang pekerjaan Tuhan atau pengabdian bagi Tuhan sebagai sebuah problem. Memang hal ini tidak dikatakan di mulut, tetapi tindakannya menunjukkan bahwa seseorang memandang pekerjaan Tuhan sebagai problem yang bisa menyusahkan dirinya.
Seperti orang kaya di Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Ia memandang Lazarus yang datang ke rumahnya sebagai problem adalah problem. Itulah sebabnya ia tidak melakukan apapun bagi Lazarus yang kelaparan. Walaupun hanya memberikan remah-remahnya. Orang-orang seperti ini akan menghindari diri dari berkorban bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang benar. Tentu saja ia tidak ingin banyak Lazarus datang ke rumahnya. Sebab hal ini akan menjadi masalah besar baginya. Padahal kedatangan Lazarus merupakan jalan keluar orang kaya untuk bisa terhindar dari api kekal. Seandainya ia berbuat sesuatu yang baik bagi Lazarus, maka ia akan mendapat tempat di pangkuan Abraham juga. Kalaupun orang seperti ini mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, mereka memberi hidupnya dengan sangat terbatas. Ironis saudaraku, ironis. Tidak sedikit orang yang malah menjadikan pekerjaan Tuhan sebagai sarana mencari keuntungan. Berbeda dengan orang yang menganggap pekerjaan Tuhan adalah masalahnya, concernnya. Pasti akan rela berbuat apapun tanpa batas. Sementara untuk kepentingan diri sendiri tidak dianggap sebagai masalah dan problem sama sekali. Inilah orang-orang yang mempersoalkan kepentingan Tuhan terhadap dirinya. Bukan kepentingan dirinya terhadap Tuhan. Terkait hal ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat ke-21. Di bagian lain ia berkata, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. 1 Korintus 9 ayat 18. Tidak heran kalau baginya penjara dan sengsara bukanlah problem, melainkan masalah atau kepentingan demi pekerjaan Tuhan. Demikian Kisah 20 ayat 22 hingga 24. Ia tidak lagi memedulikan semua penderitaan dan tidak menganggapnya sebagai problem. Sebab yang hendak dicapai adalah menyelesaikan pelayanan. Juga tidak heran kalau Paulus memandang bahwa penderitaan adalah karunia dalam Filipi 1 ayat 29. Pengorbanan yang dipertaruhkan bagi kepentingan Tuhan adalah kesukaan. Sehingga walaupun harus memberikan seluruh hidup dan miliknya, ia tidak merasa memberi. Orang-orang seperti ini memandang pekerjaan Tuhan adalah kehormatan, sehingga ia tidak merasa hidup bahagia tanpa melayani Tuhan. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.